wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Nurul Kolbi dengan NIM 2019-123-1016. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5 ingin memperjelaskan materi tentang accounting for pension and post-retirement benefit. Dalam rangka memenuhi tugas akuntansi keuangan menengah 1 dan oleh dosen Bapak Dr. Suparta SE ME AKCH. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu terdiri dari Keiko Dinda Permatasari dengan NIM 2019-123-1017 dan Adira Nur Ashifa dengan NIM 2019-1001. Untuk materi pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, definisi skema dan pendanaan yang akan dibahas oleh saya. Yang kedua, perlakuan akuntansi pensiun yang akan dibahas oleh Adira Nur Ashifa. Yang ketiga, penjurnalan dan worksheet yang akan dibahas Keiko Dinda Permatasari. Dan yang keempat, pelaporan-laporan keuangan yang akan dibahas bersama-sama. Definisi skema dan jenis pendanaan. Jadi, pensiun adalah suatu manfaat atau pembayaran dari pemberi kerja kepada pekerjanya yang sudah pensiun sebagai imbalan dari apa yang telah mereka lakukan selama mereka bekerja. Dan dana pensiun itu terbagi dua, yaitu yang pertama ada contribution, adalah suatu perencanaan pensiun di mana pekerja bersedia untuk membayar sejumlah iuran pensiun selama dia bekerja di perusahaan tersebut. Dan yang kedua itu adalah non-contributory, adalah suatu perencanaan pensiun di mana pemberi kerja menanggung seluruh biaya pensiun. Jadi di sini terdapat skema. Skemanya itu adalah perusahaan memfasilitasi berupa dana pensiun. Dana pensiun tersebut biasanya diinvestasikan pada baik asuransi atau investasi-investasi lainnya. Lalu apabila seorang pegawai memutuskan untuk mengambil pensiun, maka investasi tersebut akan beralih ke pegawainya. Di sini pun terdapat keterkaitan antara akuntansi pensiun terhadap perusahaan serta dana pensiun. Jadi di sini itu perusahaan perlu baik untuk jenis-jenis pensiun, yaitu yang pertama ada definite contribution plan, yang artinya adalah perusahaan menyetujui untuk membayar sejumlah tertentu iuran pensiun berdasarkan suatu perhitungan. Perencanaan ini hanya menentukan jumlah iuran dari perusahaan di dana pensiun, bukan dari dana pensiun ke pegawai. Untuk jenis pensiun yang kedua adalah definite benefit plan, yang artinya adalah dalam definite benefit plan ini terdapat iuran tentang jumlah manfaat atau pembayaran yang akan diterima oleh pegawai. Untuk dapat mencapai jumlah yang diinginkan, perusahaan harus memperhitungkan berapa jumlah pembayaran yang dibutuhkan. Untuk materi selanjutnya mengenai pelakuan akuntansi pensiun akan dibahas oleh Adira Nur Ashifa. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi pensiun. Yang pertama, pengukuran hutang pensiun, yaitu ada vested benefit obligation untuk pekerja yang telah berhak mendapat manfaat dan berdasarkan gaji sekarang. Yang kedua ada accumulated benefit obligation untuk pekerja yang berhak mendapat manfaat dan yang belum berdasarkan gaji sekarang. Yang ketiga ada defined benefit obligation, yaitu untuk pekerja yang berhak mendapat manfaat dan belum berhak berdasarkan future value gaji. Selanjutnya ada komponen pensiun expense. Komponen pensiun expense ini terdiri dari service cost, interest on liability, actual return on planned asset, amortization of PSC, dan yang terakhir yaitu gain or loss.
Selanjutnya ada service cost, yaitu penaksiran present value manfaat yang dihasilkan menurut formula sebelumnya berdasarkan jasa pekerja dalam periode tersebut. Perusahaan harus mempertimbangkan tingkat kompensasi masa depan dalam menghitung kewajiban pensiun masa kini dan pensiun expense periodik. Jika formula perencanaan manfaat menggabungkannya. Selanjutnya ada perhitungan unit credit method atau menggunakan projected benefit or years of service method. Selanjutnya ada interest on liabilities. Bunga yang dimaksud di sini dihasilkan karena penggunaan diskon basis saat pencatatan. Komponen bunga adalah bunga dari defined benefit obligation dalam periode tersebut. Tingkat suku bunga diskon harus berdasar high quality bonds dan konsisten dengan hutang pensiun. Selanjutnya ada actual return on plan asset. Di plan asset ending or plan asset back, contribution benefit paid, yaitu rumusnya plan asset end mengurangi plan asset back, dikurang juga contribution, dikurang benefit paid atau selisih fair value plan asset di akhir periode dengan di awal periode. FV plan asset and FV plan asset back. Jika hasil positif mengurangi pensiun expense, berlaku sebaliknya. Selanjutnya ada amortization of past service cost. Adanya perubahan perencanaan pensiun provinsi, penambahan atau pengurangan manfaat atas jasa yang telah diberikan pekerja. Perusahaan atau pemberi kerja harus mempertimbangkan kapan suatu manfaat yang diubah tersebut menjadi berhak untuk didapatkan. Jika manfaat dari perubahan tersebut menjadi berhak untuk didapatkan dengan segera, maka perusahaan harus mengakui expense dan liability pada tanggal terjadinya perubahan. Akan tetapi, jika tidak, maka diakui sebagai expense dengan menggunakan straight line basis selama sisa periode hingga manfaat tersebut berhak untuk didapatkan. Jika hasil dari perubahan membuat past service cost menjadi berkurang atau hasilnya negatif, maka perlakuannya sama seperti sebelumnya. Gain or loss. Gain or loss dapat terjadi karena adanya perubahan dari fair value plan asset atau perubahan taksiran, asumsi, atau perkiraan yang menyebabkan jumlah dari defined benefit obligation berubah sehingga mempengaruhi jumlah pensiun liability. Dari gain or loss ini terbagi menjadi dua, yaitu on plan asset dan on pensiun liability. Di on plan asset ini ada asset gain dan asset loss, dan on pensiun liability terdiri dari liability gain dan liability loss. Account asset gain or loss dan liability gain or loss dikumpulkan dalam account unrecognized net gain or loss. Dengan begitu, maka fluktuasi pensiun expense dapat dikurangi karena account asset gain or loss atau liability gain or loss akan saling melakukan offsetting. Koridor amortization adalah suatu tes apakah perlu melakukan amortisasi atas unrecognized gain or loss dan sekaligus cara bagaimana melakukan amortisasinya. Prinsip dalam koridor amortization adalah sebagai berikut. Jika beginning balance unrecognized net gain or loss melebihi 10% dari mana yang lebih besar antara beginning balance
Beginning balance defined benefit obligation atau fair value of plan asset, maka perlu dilakukan amortisasi. Dari unrealized gain or loss dan fair value of asset, maksimalnya dikali 10%. Jumlah yang diamortisasi dihitung dari unrealized gain or loss dikurangi batas atau koridor 10%, dikali BDO atau FVPA dibagi dengan rata-rata sisa service years. Rumusnya yaitu unrealized gain or loss dikurang koridor dibagi average remaining service years. Selanjutnya akan dibahas oleh Keiko. Selanjutnya yaitu ada penjurnalan dalam perencanaan pensiun dan penggunaan passion worksheet. Passion worksheet-nya di sini terdapat item, lalu general journal entries-nya yaitu ada annual passion expense, lalu ada cash dan passion asset atau liability. Lalu ada memo card-nya yang berisi definite benefit obligation dan plan asset. Di sini ada contohnya yaitu ada PT Darvi. PT Darvi memiliki informasi sebagai berikut. Saldo awal plan asetnya yaitu sebesar 35 juta. Saldo awal definite benefit obligation-nya 35 juta. Annual service cost yang 1 juta, diskon rate-nya 10%, actual return of plan asset-nya 10 juta, dan membayar kontribusi sebesar 2 juta dan membayar manfaat kepada para pensiun sebesar 1 juta. Di sini di dalam passion worksheet-nya yaitu ada service cost-nya sebesar 1 juta yaitu ditaruh di sisi annual passion expense. Lalu interest cost-nya sebesar 3.500.000, actual return-nya 10 juta yaitu mengurangi interest cost. Contribution-nya yaitu sebesar 2 juta ditaruh di akun cash. Lalu jurnal entry-nya yaitu annual passion expense-nya sebesar 5.500.000 dan cash-nya 2 juta. Passion asset atau liability-nya yaitu sebesar 7.500.000. Di dalam memory record-nya, definite benefit obligation balance-nya yaitu balance awalnya yaitu sebesar 35 juta. Plan asset-nya 35 juta. Service cost-nya di definite benefit obligation-nya minus 1 juta, interest cost-nya 3.500.000, actual return-nya 10 juta, contribution-nya 2 juta, dan benefit-nya dikurang 1 juta. Maka di dalam memory record, terdapat definite benefit obligation sebesar minus 38.500.000 dan plan asetnya sebesar 46 juta. Di sini di jurnalnya yaitu mendebit passion asset atau liability sebesar 7.500.000, cash-nya 2 juta dan passion expense-nya 5.500.000. Jumlah pada passion liabilities atau aset juga mencerminkan selisih antara definite benefit obligation dengan plan asset. Saat balance dari memory record terletak di kredit, maka begitu juga dengan passion asset atau liabilities. Jika terjadi suatu perubahan amortization of past service cost, seperti pada slide penjelasan tentang amortization of past service cost dan diketahui sebagai berikut. Service cost-nya sebesar 1 juta, rate of interest-nya sebesar 10%, actual return of plan asset-nya sebesar 10 juta, kontribusi sejumlah 2 juta, dan manfaat yang dibayarkan pada para pensiun sebesar 1 juta. Maka jurnalnya itu menjadi ada penambahan past service cost, yaitu sebesar 7.500.000 di sisi passion asset atau liability, dan amortization of PSC-nya sebesar 12 juta. Maka akan menghasilkan jurnal entry-nya yaitu annual passion expense sebesar 8.850.000, cash-nya minus 2 juta, dan passion asset liability-nya 6.850.000. Yaitu di passion asset or liability-nya terdapat selisih sebesar atas pengurangan 7.500.000 dikurang dengan 6.850.000, maka mendapatkan selisih sebesar 650.000. Di dalam memory record ada definite benefit obligation balance beginning-nya yaitu sebesar 38.500.000 minus plan asset-nya 46 juta. Pas service cost-nya minus 20 juta, maka menghasilkan definite benefit obligation-nya sebesar 88.500.000
58.500.000. Service cost-nya minus 1 juta, interest cost-nya minus 5.850.000. Dan benefitnya 1 juta. Maka di dalam memory record terdapat definite benefit obligation-nya sebesar minus 64.350.000. Dan di dalam memory record plan asset-nya sebesar 57 juta. Dan di dalam unrecognized pay service cost sebesar 8 juta, yaitu atas pengurangan dari pay service cost 20 juta dikurang dengan amortization of PSC-nya 12 juta. Jurnalnya yaitu mendebit pension expense sebesar 8.850.000, cash-nya 2 juta dan dikreditkan dengan pension asset or liability sebesar 6.850.000. Pada tahun selanjutnya, seorang aktuaris yang dipekerjakan PT Darvi menyatakan bahwa ada perubahan atas diskon rate, sehingga menyebabkan jumlah definite benefit obligation-nya di akhir tahun nantinya menjadi 67.785.000. Dan terdapat asset gain sebesar 5.250.000. Dan data yang lain tetap, maka pengerjaan pension worksheet sebagai berikut. Di sini ada yang berubah, yaitu ada penambahan item unexpected gain di sisi annual pension expense sebesar 5.250.000. Maka di dalam general journal entries-nya terdapat journal entry annual pension expense sebesar 1.435.000. Cash-nya tetap 2 juta dan pension asset or liability-nya sebesar 565.000. Lalu di dalam memory record-nya terdapat definite benefit obligation-nya yaitu minus sebesar 64.350.000. Service cost-nya minus 1 juta, interest cost-nya minus 6.435.000. Lalu yang berbeda adalah liability decrease-nya yaitu sebesar 3 juta. Maka di dalam memory record reckoning definite benefit obligation-nya terdapat nominal minus 67.785.000. Plan asetnya sebesar 73.250.000 dan unrecognized pay service cost-nya sebesar 4 juta, yaitu hasil pengurangan dari balance beginning awal dikurang dengan amortization of PSC-nya 4 juta. Lalu di unrecognized net gain or loss-nya terdapat unexpected gain sebesar 5.250.000 dan liability decrease-nya sebesar 3 juta, maka menghasilkan memory record unrecognized net gain or loss yaitu sebesar minus 8.250.000. Ini adalah contoh pension worksheet gain and decrease on liability. Jurnalnya yaitu mendebit pension asset or liability sebesar 1.435.000, mendebit pension expense sebesar 565.000 dan mengkreditkan cash sebesar 2 juta. Di sini ada koridor test and gear or loss amortization schedule. Di sini terdapat schedule untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, di mana definite benefit obligation pada tahun 2014 menandakan nominal 35 juta, di tahun 2015 ada 58.500.000, di tahun 2016 terdapat 64.350.000 dan di tahun 2017 terdapat 67.785.000. Di mana fair value of plan asset pada tahun 2014 sebesar 35 juta yang menghasilkan koridor sebesar 3.500.000. Di fair value plan asset pada tahun 2015 sebesar 46 juta yang menghasilkan koridor sebesar 5.850.000. Di tahun 2016 fair value of plan assetnya sebesar 57 juta dan menghasilkan koridor sebesar 6.435.000. Dan di tahun 2017 terdapat fair value of plan asset sebesar 3.250.000 dan menghasilkan koridor sebesar 7.325.000. Perhitungan koridor ini yaitu sebesar 10% dari fair value of plan asset-nya. Lalu dikumulatifkan kumulatif unrealized net loss or gain yaitu sebesar minus atau loss sebesar 8.250.000 dan minimum amortization-nya sebesar 92.500.000. Baik definite benefit obligation
fair value of plan asset, serta kumulatif unrealized net loss or gain adalah saldo awal periode. Ini adalah contoh koridor test and gain or loss amortization schedule. Selanjutnya yaitu ada pelaporan perencanaan pensiun dalam laporan keuangan yang akan dilanjutkan oleh Tessa Nurul Kobi. Untuk waktu dan tempatnya, silahkan. Baik, mengenai pelaporan perencanaan pensiun dalam laporan keuangan itu, terdapat materi pembahasan mengenai, yaitu di sini yang pertama ada pelaporan. Pelaporan perusahaan melaporkan akun pensiun, aset atau liability dalam statement of financial position di akhir periode. Jika akun tersebut memiliki saldo akhir debit, maka dilaporkan sebagai pension asset. Dan jika saldo akhir berada di kredit, dilaporkan sebagai pension liability. Pengklarifikasian non-current atau current mengikuti peraturan dalam IFRS. Yang kedua adalah di dalam income statement, perusahaan harus melaporkan pension expense periode tersebut. Jika terdapat gain or loss yang masuk dalam other comprehensive income, harus dilaporkan dalam statement of comprehensive income. Di sini terdapat contoh pelaporan pension expense dalam income statement serta actuarial gain ke OCI, yaitu di sini contohnya adalah statement of comprehensive income tahun 2016. Terdiri dari revenue dengan nominal 30 juta rupiah, expense di luar dari pension expense, yaitu sebagai pengurang 22 juta rupiah. Lalu di sini terdapat pension expense sebagai pengurang dari revenue, yaitu 6.685.000, maka bertemu net income 1.315.000. Dan di sini mencari other comprehensive income. Actuarial gain on definite benefit plan itu 3 juta, dan actuarial gain on actual return on plan asset itu 5.250.000, maka total dari comprehensive income yaitu 9.565.000. A. PT Devri melakukan actuarial gain on accounting return on plan asset dalam other comprehensive income. Yang B, maksudnya itu yang B itu dari yang si actuarial gain on actual return on plan asset ini, yaitu melakukan pelaporan pensiun expense dalam income statement dengan menghilangkan komponen actuarial gain on actual return on plan asset dari pension expense. Dalam pelaporan, hal-hal yang perlu dilakukan dalam KOK CALK antara lain yaitu yang pertama, deskripsi atas perencanaan pensiun tersebut dan peraturan akuntansi dalam mengakui penaksiran gain or loss. Yang kedua, tabel menunjukkan komponen utama pension expense. Yang ketiga, rekonsiliasi yang menunjukkan bagaimana perubahan benefit definite benefit obligation atau DBO dan fair value dari plan aset selama 1 tahun periode penuh. Yang keempat, status pembiayaan dari perencanaan pensiun, selisih antara DBO dan fair value dari plan aset dan jumlah yang diakui serta tidak diakui dalam laporan keuangan. Yang kelima, pengungkapan tingkat suku bunga yang digunakan dalam menghitung jumlah manfaat. Yang keenam, perkiraan perusahaan tentang jumlah kontribusi yang perlu dibayarkan untuk memenuhi perencanaan pensiun di periode selanjutnya. Sebuah tabel menunjukkan alokasi perencanaan pensiun dalam kategori dan menunjukkan presentasi atau jumlah dari FV dari total plan aset. Selain itu, juga pengungkapan return on asset dan bagaimana tingkat pengembalian ditentukan. Di sini ada contoh ringkasan komponen dari pension expense. Pada tahun 2014 terdapat service cost-nya itu 1 juta rupiah, interest cost-nya itu 3.500.000, lalu terdapat return on asset 10 juta sebagai pengurang, amortization of PSC 0, unexpected gain or loss-nya 0, dan maka bertemu net periodic pension expense-nya itu
negatif 5.500.000. Pada tahun 2015, net periodic pension-nya itu 8.850.000, terdiri dari service cost 1 juta rupiah, interest cost-nya 5.885.000, dan return on asset-nya sebagai pengurang 10 juta. Lalu dia terdapat amortization of PSC 12 juta, maka hasilnya 8.850.000. Pada tahun 2016, net periodic pensiun expense-nya itu 1.435.000, sama, terdiri dari service cost-nya itu selalu sama 1 juta setiap bulannya, setiap tahunnya, dan interest cost-nya pada tahun 2016 itu 6.435.000, terjadi pengurangan 15.250.000 yaitu return on asset, dan penambahan amortization of PIC yaitu 4 juta, dan expected gain or loss-nya 5.250.000 sebagai pengurang, lalu bertemu net periodic pension expense-nya 1.435.000. Di sini terdapat contoh rekonsil pada tahun 2014 sampai 2016. Yang pertama itu kita menghitung change in benefit obligation. Pada tahun 2014 itu terdapat 38.500.000 benefit obligation di endingnya, yaitu terdiri dari benefit obligation beginning, yaitu awal 35 juta, terdiri lagi ada service cost-nya yaitu 1 juta sebagai penambah, interest cost-nya 3.500.000 sebagai penambah, dan sebagai pengurang benefit paid. Lalu dalam change in plan asset itu kita ketemu pension asset or liability-nya itu 7.500.000 pada tahun 2014. Yang pertama itu ada fair value-nya sama, untuk fair value awal 35 juta, lalu ditambah actual return on plan asset-nya 10 juta, ditambah contribution-nya 2 juta, dikurang benefit paid-nya itu 1 juta, maka hasilnya itu fair value ending-nya itu 46 juta. Lalu di sini terdapat funding statusnya itu 7.500.000. Pada tahun 2015, untuk perhitungan change in benefit obligation-nya itu hasilnya 64.350.000. Itu terdiri dari benefit obligation beginning 38.500.000, service cost-nya 1 juta sebagai penambah, interest cost-nya 5.850.000 sebagai penambah, amandemennya 20 juta sebagai penambah, dan benefit paid-nya itu 1 juta sebagai pengurang, maka hasilnya 64.350.000. Lalu change in plan asset-nya itu terdiri dari fair value awalnya itu 46 juta, aktual return on plan asset-nya itu 10 juta sebagai penambah, contribution-nya itu 2 juta sebagai penambah, dan benefit plan-nya itu 1 juta. Nah, selisih antara benefit obligation ending dan fair value ending itu dia itu terus di sini ada penambahan juga pada statusnya itu 7.350.000. Itu dia itu selisihnya yang 7.350.000 itu. Terus itu ditambahin lagi unrecognized past service cost-nya itu 8 juta, maka hasil itu pension asset atau liability-nya itu 6.650.000. Pada tahun 2016, benefit obligation awalnya itu 64.350.000, service cost-nya itu 1 juta, interest cost-nya itu 6.435.000, lalu dikurangi oleh actual cost 3 juta, dikurangi lagi oleh benefit PT itu 1 juta. Maka ketemu benefit obligation-nya di ending itu 67.785.000. Lalu dalam perhitungan change in plan asetnya itu fair value awalnya itu 57 juta,
ditambah oleh actual return on plan asetnya itu 15.750, ditambah lagi kontribusinya 2 juta, dikurangi benefit PT itu 1 juta, maka ketemu fair value endingnya 73.350.000. Selisihnya itu maka dimasukin di funded status 5.465.000. Lalu di sini terdapat pengurang 8.250.000, itu unstretched net actual gain or loss, itulah sebagai pengurang 8.250.000. Unrecognized past service cost-nya itu 4 juta, maka hasilnya pada tahun 2016 pension asset or liability-nya itu 1.215.000. Nah, untuk koridor tesnya itu di sini terdapat unrecognized net gain or loss at beginning of year itu 8.250.000. Lalu 10% of large definite benefit obligation of fair value of plan asetnya itu 7.325.000, maka bertemu amortizable amount 925.000 sebagai pengurang. Dan average service life of all employee-nya itu 10 tahun, maka pada tahun 2016 amortization-nya itu 925 dibagi 10 tahun, hasilnya 92.500 sebagai pengurang. Nah, di sini terdapat permasalahan khusus atau other pro-treatment benefit and controlment and statement. Selain pensiun, yang pertama, selain pensiun, ada juga berbagai macam masa pensiun yang diberikan perusahaan kepada para pensiunnya. Salah satu contohnya adalah healthcare benefit. Yang kedua, akan tetapi pembukuan atas manfaat tersebut sangat sulit dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah dan waktu manfaat sulit untuk diprediksi. Yang kedua, banyak perencanaan healthcare benefit tidak memberi batasan manfaat. Yang ketiga, selain itu, walaupun standar keuangan nasional beberapa negara mencakup manfaat pasca pensiun lainnya, akan tetapi prinsip-prinsip yang ada tidak dapat diterapkan pada manfaat pasca pensiun lainnya, walaupun konsep dasarnya dapat diterapkan. Yang keempat, ASB mengusulkan bahwa pelaporan keuangan disamakan dengan mengungkapkan secara terpisah keduanya dalam KALK. Lalu di sini terdapat curtailment adalah transaksi bertujuan untuk mengurangi perencanaan manfaat yang ada seperti pengurangan pegawai, penutupan divisi, pembatalan atau penundaan perencanaan manfaat. Yang kedua ada settlement, adalah transaksi yang menyelesaikan separuh atau seluruh kewajiban di masa mendatang atas perencanaan manfaat yang ada. Contohnya adalah pembayaran cash secara lump sum kepada para peserta pensiun sebagai penukaran atas hak mereka di masa yang akan datang. Perbedaan utama antara curtailment dan statement adalah curtailment lebih memfokuskan pada mengurai perencanaan manfaat, sedangkan statement lebih terfokus pada menyelesaikan kewajiban yang timbul karena adanya perencanaan manfaat. Dalam transaksi curtailment and statement, perusahaan mengakui gain or loss dari transaksi tersebut. Di sini terdapat ilustrasi, yaitu PT Devery pada periode 2017 memiliki informasi sebagai berikut. Yang pertama, saldo definite benefit obligation atau DBO sebesar 67.785.000, fair value-nya 73.250.000, net kumulatif unrecognized accrual gain-nya itu 8.255.000, unrecognized past service cost-nya itu 4 juta atau unvested-nya, dan yang keempat itu PT Devery menutup salah satu cabang produksinya sehingga para pegawai tidak mendapat perencanaan manfaat. Atas kejadian ini, saldo DBO menurun 12%, di samping unrecognized actual gain dan unrecognized PSC menurun 4%. Baik, untuk materi selanjutnya akan mengenai permasalahan tadi akan dibahas oleh Hadira Nur Asyifah. Selanjutnya ada perhitungan gain or loss on curtailment. Define benefit obligation-nya before curtailment yaitu negatif 67.785.000.
Gain or loss-nya terdapat nilai 8.134.200 dan after curtailment-nya negatif 59.650.800.000. Untuk fair value of plan asset-nya 73 juta di before curtailment-nya 73.250.000. Untuk gain or loss-nya 0. Untuk after curtailment-nya 73.250.000. Untuk funded statusnya before curtailment yaitu dari 67.785.000 ditambah dengan 73.250.000 menghasilkan 5.465.000. Untuk gain or loss-nya di funded statusnya terdapat 8.134.200. Untuk after curtailment-nya mendapatkan nilai 13.599.200. Untuk unrecognized actuarial gain-nya before curtailment sebesar negatif 8.250.000, gain or loss-nya sebesar 330.000, after curtailment-nya negatif 7.920.000. Untuk unrecognized PSC-nya sebesar before curtailment-nya 4 juta, gain or loss-nya minus 160.000, after curtailment-nya sebesar 3.840.000. Untuk total akhirnya pensiun aset atau liability before curtailment 1.215.000, gain or loss-nya 8.304.200, after curtailment-nya 9.519.200. Untuk jurnalnya mendebit dan mengkreditkan pensiun aset liability sebesar 8.304.200 dan mengkreditkan gain on curtailment sebesar 8.304.200. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf atas banyak kekurangan dari segi presentasi, perkataan, serta artikulasi. Semoga penjelasan dari kami dapat membantu kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.